Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Artificial Intelligence atau AI atau bisa juga kecerdasan buatan pada TI. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugas, akan menjelaskan video. Saya akan menjelaskan video di live session 5 yaitu Data and Factor Thinking dengan topik Data Understanding dan Factor Exploration. Apa sih capaian pembelajarannya? Untuk capaian pembelajarannya itu, yang pertama itu memahami struktur dan representasi dataset nyata, melakukan pre-processing sederhana pada data, mengidentifikasi fitur yang relevan terhadap suatu permasalahan, menemukan pola dan hubungan antar variabel dalam data, menjelaskan keterbatasan pendekatan berbasis aturan atau rule based. Nah, perangkat apa aja yang kita butuhkan? Di sini pada lab session ini kita membutuhkan Python 3, Google Colab dengan library Pandas dan NumPy, dan dataset Almond Clean CSV. Nah, deskripsi praktikum pada pertemuan sebelumnya, mahasiswa telah mempelajari berbagai teknik pencapaian untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan dengan asumsi bahwa aturan dan struktur masalah telah diketahui. Namun, pada banyak kasus nyata, hubungan antar variabel tidak diketahui secara eksplisit dan tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan sederhana. Nah, pada praktikum ini, mahasiswa akan menganalisis dataset transaksi untuk memahami pola perilaku pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan pesanan. Nah, fokus utama praktikum adalah pada pemahaman data dan eksplorasi fitur, bukan pada pengumpulan pembangunan model. Nah, ketentuan praktikum kita dilarang menggunakan algoritma machine learning dan dilarang juga menggunakan library seperti Scikit-learn. Nah, apa sih analisis yang kita lakukan, yaitu analisis harus berbasis data. Setiap kesimpulan harus didukung dengan hasil analisis atau tabel dari angka. Nah, untuk langkah-langkah praktikumnya, kita langsung aja ke praktikumnya, yaitu di sini import library. Nah, di sini itu kita menggunakan apa tuh tadi lupa. Oh ya, menggunakan library ada Pandas dan NumPy. Terus kita menggunakan data Almonds Clean CSV. Nah, kita langsung aja ke yang data understanding. Nah, apa sih data understanding itu? Data understanding adalah tahapan krusial dalam metodologi data science seperti FIRST-DEM untuk mengumpulkan, mengeksplorasi, dan memahami karakteristik, kualitas, serta struktur data yang tersedia sebelum pemodelan. Fase ini memastikan data relevan dengan tujuan bisnis, mendeteksi outliers, dan mengidentifikasi wawasan awal. Nah, untuk yang pertama itu kita melihat jumlah 5 baris pertama, jumlah baris dan kolom, nama kolom. Nah, untuk ini ada 5. Yang pertama itu ada 5 baris pertama. Terus ada jumlah baris dan kolom. Itu barisnya terdapat 20.848 dan kolomnya hanya ada 19. Nah, di sini juga dataset berisi nama kolom. Ini bisa kita lihat nama-nama kolom. Terus dataset berisi data transaksi pengalaman seperti status pesanan. Nah, metode pembayaran jumlah produk dan ongkos kirim. Nah, di sini kita menggunakan identifikasi variabel. Kita menggunakan variabel mana nih? Variabel nih. Kita menggunakan variabel masuk ya. Kita menggunakan is cancel. Kita menggunakan cancel mana nih? Batal is cancel. Terus kita menggunakan dengan fitur numbering.
yaitu kalau nol itu tidak batal, jika nol tidak batal dan kalau ini jika nol tidak batal dan kalau satu itu artinya dia batal. Nih, batal dan tidak batal. Nah, terus kita juga menggunakan total KITY. Itu kita bisa melihat semua total dengan menggunakan numeric total KITY. Selanjutnya status pemesanan. Status pemesanan. Nih, kita melihat di mana nih status pemesanan waktu pesanan dibuat. Oke, kita bisa melihat waktu pesanan dibuat ini dengan waktu. Terus kita bisa melihat semuanya di sini di shipping group ya. Nah, selanjutnya yaitu di data processing. Data processing itu tahap pemrosesan dilakukan membuat fitur cancel. Nah, yang tadi saya sebutin. Mana? Fitur cancel, terus fitur COD, terus fitur hold waktu, dan kita menggunakan fitur tambahan price per item. Nih, itu terus kita pengelompokan ongkir ya teman-teman, menggunakan pengelompokan ongkir. Nah, data set disimpan di dalam sini. Hasilnya bakal disimpan di dalam data proses proses 24782008. Di bagian ini ya datanya disimpan. Nah, selanjutnya yaitu di fitur exploration. Fitur yang dipilih itu ada COD dengan cancel rate yang nol itu berarti ada COD, terus ada cancel rate berdasarkan ongkir, terus yang terakhir ada berdasarkan jumlah produk. Nah, untuk yang pertama itu ada cancel rate berdasarkan COD, nol itu artinya tidak COD, itu ada 13%, 13%-an ya, 13,81%. 13,81%, dan untuk yang COD itu 13,38%, yang artinya ternyata COD tidak jauh berbeda dengan yang COD, bahkan sedikit lebih rendah. Ini berarti asumsi awal COD lebih sering dibatalkan itu tidak terlalu kuat di data kita yang ini, karena dia lebih besar yang tidak COD ya, maksudnya. Ya, yang lebih besar tidak COD. Selanjutnya itu cancel rate. Cancel rate berdasarkan ongkir ya kan. Di sini kita berdasarkan ongkir yang pertama itu ada kalau kita menggunakan ongkir rendah itu ada 13 persenan. Terus kalau yang ongkir sedang atau tinggi itu dia hanya 0%. Nah, tidak semua pembatalan terjadi di ongkir rendah. Karena, tapi ini kemungkinan karena data ongkir tinggi sangat sedikit atau tidak ada pembatalan. Jadi belum bisa disimpulkan dengan kuat. Nah, dengan selanjutnya ada cancel rate berdasarkan jumlah produk. Di sini kita lihat di quantity satu itu ada 14%, di quantity 2 ada 10%, dan hingga di quantity yang terakhir ada di 2056 itu ada 256 ada 50.000. lima 50% yang semua pembatalan terjadi yang tidak ada pola linear yang jelas ya di pembatalan ini. Nilai tertinggi kemungkinan karena jumlah data sedikit seperti itu. Nah, untuk analisis pola di sini COD PS non COD ini COD dan non COD itu kalau untuk COD sendiri 13% 81 dan kalau untuk COD itu 13% 38. Nah, perbedaan sangat kecil. COD bukan faktor utama dari pembatalan tersebut. Pembatalan ya. Nah, selanjutnya itu ongkir PS cancel, shipping group cancel rate itu untuk ongkir terendah itu ada 13%, dan untuk ongkir real lainnya seperti ongkir tertinggi, ongkir sedang itu hanya 0%. Data tidak cukup kuat, kemungkinan bisa karena distribusi data tidak merata seperti itu. Nah, jumlah produk, nah, quality dan cancelnya, past cancel. Nah, nilai cancel rate berubah-ubah dan tidak stabil. Tadi udah saya sebutkan nih, seperti ini aja 0%, tiba-tiba di sini 25%. Itu berubah-ubah. Dari satu ke dua saja sudah berbeda ya. Nah, tidak ada hubungan yang konsisten antara jumlah produk dan pembatalan.
Selanjutnya aja segmentasi data, itu segmentasi COD itu ada di 13%, terus di non di non COD ada 13% 8,31 81, dan kalau untuk COD itu ada 13% 38. Nah, resiko tertinggi itu di non COD sedikit lebih tinggi ya dibandingkan daripada COD. Segmentasi ongkir itu ongkir rendah itu ada di 13%, dan ongkir yang lainnya ada yang sedang dan tinggi itu di 0%. Nah, risiko tertinggi ada di ongkir terendah ya. Nah, analisis konflik. Nah, analisis konflik, data sesuai pola. Nah, data sesuai pola COD dan COD. COD plus cancel banyak ditemukan. Contohnya order di 0005 dan 0011 itu banyak ditemukan ya di sini. Batal, 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 dibatalkan. Nah, seperti itu ya, banyak ditemukan. Untuk data bertentangan ada di non-COD, tetap di cancel. Nah, contohnya di order 7 ya, di order 7 di sini di atas berarti kita lihat nanti. Dan di order 9. Nah, pembatalan tidak hanya dipengaruhi oleh COD, tapi juga perubahan keputusan pelanggan, masalah pengiriman dan sistem otomatis. Nah, selanjutnya yaitu direfleksi. eh Apa nih pertanyaan refleksinya, kita lihat. Direfleksi itu ada, apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan sederhana? Ah, tidak bisa sepenuhnya karena data menunjukkan banyak variasi. Nah, kapan aturan gagal? Pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Di B itu saat ada data yang tidak mengikuti pola umum, seperti non-COD yang tetap batal. Nah, apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis berbasis aturan dari data ini? Nah, dari data ini kesulitannya tidak fleksibel, terus banyak pengecualian, tidak bisa menangkap pola dengan kompleks. Nah, eksplorasi lanjutannya yaitu jika tanpa target data bisa dikelompokkan berdasarkan jumlah produk, ongkos kirim atau metode pembayaran. Jadi kalau COD COD semua, ongkos kirim 20.000 20.000 semua seperti itu. Nah, mungkin tugas video kali ini hanya sampai di sini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.